Mudah-mudahan mama, keluarga kita semuanya bisa dapat hidayah Pak ya. Kita doakan. Nah, Pak Sugandi ada ketertarikan untuk bersyahadat masuk Islam walaupun sedikit ada? Ada. Berapa persen? Antara 1 sampai angka 100? 80 ya? Berarti ada sisa 20% ini. 20% ini kita diskusi? Oke, saya belajar bisa Pak. Oke, baik. Kita selesaikan 20% ini malam ini juga. Bismillah. Ini nanti kalau Pak Sugandi berkenan syahadat, monggo. Kalau tidak berkenan hari ini juga tidak apa-apa. Ya. Surat Paulus yang kedua kepada Timotius. Ya. Jadi ada surat apa ini Pak. Surat Paulus kepada Titus. Iya, pada Titus. Tapi dulu kita juga nggak sadar. Nggak sadar ya. Terima-terima aja. Begitu Pak. Ini pertanyaan saya, ini surat atau firman Pak? Surat. Kalau mama saya dagang nih. Ya. Saya ke dukun. Ya. Laris banget itu Pak. Laris banget itu, gimana ceritanya Pak bisa gitu? Prinsip. Kan jadinya kan artinya gini. Buat apa sih kita harus sama Allah minta-minta? Kalau seandainya dukun itu memang ahli dalam melariskan dagangan, tentu pasti dia tidak akan jadi dukun. Dia akan membuka usaha dagangan sendiri. Agama manakah yang kalau beribadah itu seperti ini Pak? Ada Allahu Akbar, amin, rukuk, sujud, menyembah Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Agama apa kira? Islam. Tapi ada di sini ya. Iya. Boleh dipoto Pak? Boleh lah. Boleh lah Pak. Apakah Bapak yakin bahwa Tuhan itu esa, Tuhan itu hanya satu, Tuhan itu adalah Allah Subhanahu wa taala? Iya betul. Sekali lagi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang terhormat, yang kami muliakan, para tamu sekalian, para senior kami, para tuan guru, puan guru sekalian yang hadir di sini. Tentu ilmu Anda jauh lebih banyak daripada saya. Pengalaman Anda tentu lebih banyak daripada saya. Kalaupun di sini ada hal baru, mungkin saya tidak lebih pintar, tapi mungkin lebih dulu tahu saja, begitu barangkali. Alhamdulillah baru saja kami hadir dari pensyahadatan di Pondok Indah di Jakarta, langsung ke sini ke Bekasi, dan kami berjumpa dengan Pak Sugandi. Pak Sugandi ini adalah dari ini keturunan Cungko. Ya, Cungko. Ini beliau kakaknya, samping kiri adiknya adalah Buliani. Iya, Buliani, betul. Nah, Buliani ini sudah dulu mu'alaf, lebih dulu. Berapa tahun yang lalu? Tahun 93. Tahun 93. Oh, sudah lama. Ini, dan sekarang beliau mengantarkan kakaknya, Pak Sugandi ini kakak kandung. Kakak nomor 1. Berapa bersaudara, Buliani? 7. Iya. Yang Muslim berapa? Yang baru masih? Saya sendiri. Oh. Terus ada adiknya mama udah Muslim. Adiknya mama kandung. Tapi dari 7 laki-laki ini? Belum. Saya. Baru Buliani. Buliani nomor berapa? Nomor 5. Nomor 5, 67. Oh, dekat bungsu ya. Nah, kalau Pak Sugandi nomor berapa? Nomor 1. Anak sulung. Nomor 1, Pak Sugandi. Bagaimana rasanya Buliani menjadi seorang muslimah itu bagaimana? Saya sangat menyenangkan jadi seorang muslim karena banyak problem yang bisa disolusikan dalam Islam. Banyak belajar saya di taklim kayak gitu. Apa aja yang kita misalnya
problem tentang apa rumah tangga, tentang mengajar anak, dalam bertetangga semua diatur dalam Islam. Jadi lebih fokus pada ilmu, gitu. Banyak ilmunya gitu. Kalau Bu Liani sendiri untuk menjadi muslimah itu sekarang ya, sekarang ini posisinya bersyukur atau menyesal? Bersyukur. Bersyukur ya. Iya. Karena melalui proses hidayah itu yang akhirnya hidayah itu hadiah sebenarnya. Iya. Tak jauh-jauh dari hidayah, hadiah itu hadiah dari Allah itu. Baik, Bu Liani menyampaikan kepada kakak ini bagaimana? Kakak tersinggung atau bagaimana? Sebetulnya sih kakak saya kan sering belajar di YouTube gitu. Lihat banyak. Saya mah hanya mendukung aja. Oh, sambil mendoakan. Iya. Alhamdulillah hari ini Pak Sugandi ini sebenarnya keterpanggilan ini sudah sejak lama ya, dan hari ini diantar oleh Bu Liani ke sini. Baik, Pak Sugandi, ada keterpanggilan apa sehingga untuk hadir di sini nih? Ya itu apa sih? Kayaknya penebusan dosa itu nggak seinstan itu gitu Pak. Ya. Jadi hasil perbuatan kita, nah itulah dosa kita gitu. Menurut saya sih itu. Jadi kayaknya gimana ya? Kalau agama sebelah kan diperbuat, ya besok selesai kan? Ya. Arti impas gitu, nggak ada dosa lagi. Ada yang ngampuni. Ya. Pak Sugandi sudah menggunakan logika akal sehat itu. Iya. Manusia itu sempurna karena akal sehat. Kalau akal sehat nggak dipakai itu menjadi manusia yang tidak sempurna. Nah, Pak Sugandi ada ketertarikan untuk bersyahadat masuk Islam, walaupun sedikit ada? Ada. Ada. Berapa persen? Antara 1 sampai angka 100? 80. 80 ya? Oh, berarti ada sisa 20% ini? Ya. 20% ini kita diskusi? Kayak saya belajar bisa Pak. Oke, baik. Kita selesaikan 20% ini, malam ini juga. Bismillah. Ini nanti kalau Pak Sugandi berkenan syahadat, monggo. Kalau tidak berkenan hari ini juga tidak apa-apa. Iya. Baik, kita mulai dari mana ini? Kita mulai dari penebusan dosa. Barusan Pak Sugandi menyampaikan bahwa tentang penebusan dosa ya. Iya. Saya bertanya kepada Pak Sugandi lebih memilih mana? Lebih logis mana antara dua hal ini? A. Berbuatlah sesukamu karena dosamu telah ditebus oleh Yesus semuanya. Atau B. Berbuatlah sesukamu tapi hati-hati. Ingat, kelak suatu saat akan dimintai pertanggungjawabannya. A atau B? Yang kedua B. Itu lebih logis. Iya. Alasannya apa menurut Pak Sugandi? Ya hasil perbuatan kita. Artinya ada aksi dan reaksi gitu Pak. Kalau menurut saya. Ada aksi dan reaksi. Iya. Tapi Yesus itu menebus dosa semuanya loh Pak. Nah maka dari itu, jadi kan semena-mena semau-maunya, artinya kan Iya. Ya kita istilah mencuri sekarang ya selesai kan deh. Iya, Impas iya. artinya dosa kita gitu Pak. Ini di sini Pak, 1 Yohanes pasal 3 ayat 5. Pak Sugandi masih ini apa namanya? Untuk mencari-cari Bible sendiri masih bisa. 1 Yohanes Lupa, pasal Pak. 3 ayat 5. Di Katolik jangan itu sih Pak. Oh, ya. Jarang-jarang buka itu. Oh ya, ini beda nih Alkitabnya, tapi tidak apa-apa. Ah. Saya bukakan 1 Yohanes. Biasanya kan dia ada di Nafiri itu Pak. Nah, cuma di Nafiri itu langsung udah ada tulisannya. 1 Yohanes pasal 3 ayatnya 5. Dan kamu tahu Ya. bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa. Dan di dalam dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam dia tidak buat dosa lagi. Ya, jadi semua dosa ditebus oleh Yesus Pak. Iya. Semua dosa. Ini ayatnya tegaskan Pak ya. Jadi Yesus itu menebus Dosa. semua dosa. Nah ini logis tidak menurut Pak Sugandi? Kayaknya aneh gitu. Mungkin ini menjadi bahan pertanyaan, bukan buat Pak Sugandi, tapi buat seluruh, terutama para pendeta, yakni apakah dosa pembegal, pemerkosa, pencuri, perampok, koruptor, ya,
korupsi, itu semuanya ditebus oleh Yesus. Ya menurut ajarannya demikian gitu. Akhirnya kejadian begini, Pak Sugandi sudah berbuat baik ya Pak. Terus kemudian suatu ketika Pak Sugandi masuk surga. Nah di surga itu akhirnya Pak Sugandi di situ jalan-jalan ketemu dengan orang pertama. Orang pertama ditanya oleh Pak Sugandi, Anda siapa? Jawabnya dia gini, dia dulu cerita bahwa dia dulu adalah tukang begal motor. Kalau namanya begal motor, sekalian seringkali membunuh, menebas pemiliknya juga. Pak Sugandi nanya, sudah berapa orang kamu bunuh waktu begal-begal motor gitu? Ya kalau selama hidup saya itu kurang lebih 300 orang lebih gitu. Ditanya sama Pak Sugandi, loh kok bisa masuk surga Anda? Anda kan tukang bunuh. Lah semua dosa kan sudah ditebus oleh Yesus. Itu akhirnya Pak Sugandi jalan-jalan lagi. Anda siapa? Dia bilang, dulu tukang begal uang rakyat, koruptor triliunan rupiah. Dia sudah habisin uang rakyat itu. Dia pejabat besar dia. Terus habis itu, Anda kok bisa masuk surga? Lah kan dosaku sudah ditebus oleh Yesus. Pak Sugandi jalan-jalan lagi. Siapa Anda? Tukang main perempuan. Dia jawab tukang main perempuan, tukang mabuk-mabukan, tukang judi. Hobinya judi, main perempuan, judi, main perempuan gitu. Lah kok bisa ini masuk surga? Kan dosa sudah ditebus oleh Yesus. Akhirnya Pak Sugandi mikir begini, kalau semua dosa ditebus oleh Yesus, lah ngapain saya hidup di dunia mengejar kebaikan, mengerjakan kebaikan? Kan hidup enak, leha-leha, melakukan apa saja bebas begitu. Itu akhirnya logika akal sehat ketika itu kan bermain Pak. Logis tidak seperti itu? Ada orang semua masuk surga selama dia beriman kepada Yesus Kristus, maka dia menurut itu ya logis cerita tadi Pak. Ya menurut cerita tadi logis. Maksudnya logisnya penyesalannya Pak Sugandi itu. Yang logis yang mana? Yang setiap orang itu walaupun dia berbuat jahat masuk surga, atau penyesalannya Pak Sugandi yang logis? Penyesalan itu ya. Kenapa saya dulu di dunia tidak berbuat bebas aja gitu kan ya? Harusnya berbuat baik. Lah ya, tapi semua orang tadi yang di situ tukang begal motor, ya kan, tukang bunuh orang, korupsi, penjahat, pembegal, apa semuanya tadi itu, perampok. Selama dia beriman kepada Yesus, dia masuk surga. Akhirnya tidak logis kan? Nah, sama seperti ini Pak. Kita akan jadi bertanya begini. Ini sebenarnya promo Pak, promo sebenarnya. Sebenarnya ini promosi, propaganda yang merupakan promosi yang menjadi andalan dari saudara kami dari Kristen Katolik untuk memurtadkan orang-orang Islam. Dulu banyak orang dimurtadkan di daerah pelosok-pelosok itu pedalaman dengan cara promosi ini. Ayo mari kita beriman kepada Yesus karena dosa kita akan ditebus semuanya, kan begitu. Nah, ketika ada misionaris seperti itu menyampaikan pemurtadan kepada orang-orang Islam, kami selalu menyampaikan, tolong bikin kopi panas, jangan diusir misionarisnya, terutama yang bagi-bagi Alkitab ini. Jangan diusir misionarisnya, jangan dimarahin, kasihan. Ayo masukkan ke rumah, bikinkan kopi panas, suruh ayo kita dialog. Gitu, ayo kita ngobrol. Kenapa kopi panas? Biar nggak pulang-pulang, biar kita dialog, kita selesaikan. Nah, ketika ada promo penebusan dosa seperti itu, maka kita jawabnya mudah sekali. Di mana ayatnya itu yang Yesus menebus dosa umat manusia itu? Nah, kayak tadi ini ayatnya Ibrani kayak gini nih Pak. Bukan Ibrani, ini 1 Yohanes pasal 3 ayat 5. Ayat 5. Cuman sampai sekarang Pak, sampai sekarang tidak ada satupun ayat di Bible ini, tidak ada satupun di Bible setebal ini yang Yesus Kristus sendiri yang menyampaikan tegas, lugas, tanpa ambigu, tanpa kata ganti, ya,
bahwa aku Yesus, aku disalibkan ya, menyalibkan diriku untuk menebus dosa umat manusia. Tidak ada. Adanya cuma kata ganti iya. Ini tadi apa Pak? Iya kan ya? Dia, iya begitu. Tidak ada yang Yesus sendiri yang menyampaikan. Adanya cuma pernyataan-pernyataan seperti itu. Nah, kalau misalnya saudara kami Kristen Katolik itu ditanya, mana dalilnya? Biasanya dalilnya ada di ini Pak. Namanya itu Kolose pasal 1 ayat 13 sampai 14. Ia telah melepas kita dari kuasa kegelapan. Iya. Dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Iya. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Iya. Pengampunan dosa. Itu tadi pernyataan lagi ya Pak, dia gitu Pak. Dia. Terus lagi biasanya jawabnya selain Kolose 1 ayat 13 sampai 14, biasanya Efesus 1 ayatnya 7 Pak. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, Ya. yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya Ya. yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Itu Pak dalilnya. Rata-rata ketika ditanya mana dalilnya, ya jawabnya itu tadi. Kolose 1 ayatnya 13 sampai 14 sama Efesus 1 ayatnya 7. Lalu bagaimana cara kita menjawab? Caranya jawabnya sederhana Pak. Tadi apa? Tadi bilangnya Kolose ya. Kita lihat nih Kolose. Bapak boleh baca enggak? Ini Kolose ya. Kolose Bapak minta tolong bacakan Pak Sugandi perikopnya ini. Surat Paulus kepada jemaat di Kolose. Surat Paulus kepada jemaat di Kolose. Minta tolong ini Pak. Salam ayat 1. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, dan Timotius saudara kita. Pertanyaan saya, ini surat atau firman Pak? Surat. Jadi Paulus itu mengirimkan surat kepada jemaat di Kolose. Terus ayat 1 tadi, ini dari Allah atau dari Yesus atau dari Paulus? Dari Paulus. Jelas sekali. Minta tolong. Ini dilihat, dizoomkan. Nah ini. Surat Paulus kepada jemaat di Kolose. Ini tulisan yang ayat yang pertama dari Paulus. Bukan dari Yesus ya. Bukan dari Allah. Terus kemudian tadi Efesus. Kita lihat Efesus. Efesus Pak. Ini. Minta tolong. Bapak baca perikopnya ini. Surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Ya. Surat lagi Pak. Ini firman Allah atau surat? Surat yang disampaikan, dititipkan oleh Paulus kepada jemaat di kota Efesus. Nah, minta tolong ayat 1 Pak. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Ya. Ini dari Allah atau dari Yesus atau dari Paulus? Dari Paulus. Jadi kesimpulannya Pak, permisi. Kesimpulannya ini, tolong dizoomkan. Ini. Surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Ini tulisannya dari Paulus. Kesimpulannya, ayat-ayat penebusan dosa yang Bapak baca tadi itu bukan pernyataan Yesus. Itu adalah karangan Paulus. Surat karangan Paulus. Dan Paulus itu Pak, adalah dia tidak pernah bertemu dengan Yesus. Dan dia, kalau dia pernah mengaku Yesus turun melihat ya kan, dari atas, dari langit itu kan. Nah itu pengakuan dia. Tapi kalau hidup dia waktu itu di zaman itu, dia tidak pernah
bertemu dengan Yesus, dan dia justru awalnya dia adalah membunuh murid-murid Yesus Kristus awalnya. Mungkin tahu sejarahnya sudah Pak ya? Sedikit ya. Jadi lalu dia mengaku menjadi seorang nabi, menjadi seorang rasul, dan dia membuat surat-surat ini. Mungkin Bapak biar lebih yakin ya Pak, Bapak saya bukakan. Jadi Paulus itu menulis surat Roma namanya. Jadi ya seperti ini Pak, surat Paulus kepada jemaat di Roma. Surat Paulus, setiap kota dikirimin surat. Kirimin surat sama dia. Dan perlu diingat Pak, bahwa Paulus itu tidak sadar bahwa suratnya itu kelak akan menjadi kitab suci. Dulu kan tidak ada WA, tidak ada teknologi seperti ini. Orang mengirim surat lewat WA. Nah, dulu surat Pak. Tapi dia tidak pernah sadar sesungguhnya dalam sejarah itu bahwa surat-surat yang dia kirimkan ke jemaat-jemaat di kota-kota ini akan menjadi kitab suci. Ini saya bukakan lagi berikutnya Pak. Setelah Roma ada Korintus. Nah, sama aja. Surat, tolong dibacakan Pak. Surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus. Ini 1 Korintus ini. Coba kita buka yang 2 Korintus. Ini surat gelombang pertama ini Pak. Nah, kemudian nggak sadar tuh. Iya, kita nggak sadar. Baru sadar Bapak ya. Ini, coba dibaca Pak. Surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus. Ini gelombang yang kedua Pak. Kedua kali. Sama di kota Korintus. Coba kita bukakan lagi Pak. Galatia Pak. Oh ini. Namanya ini diambil surat Galatia. Coba dibaca. Surat Paulus kepada jemaat di Galatia. Coba ayat 1. Dari Paulus, seorang rasul bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah, Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dari siapa Pak? Dari Paulus. Dari Paulus sama. Kita bukakan. Setelah Galatia ada namanya Efesus tadi ya. Kan kita sudah baca di Efesus. Setelah Efesus Filipi Pak. Filipi sama. Surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Itu. Sama, ayat 1 juga sama dari Paulus. Bukan dari Yesus. Nah ini. Kemudian kita buka lagi Pak. Kolose tadi sudah ya. Kolose. Kemudian ini Pak. Tesalonika namanya, kitab Tesalonika. Surat Paulus yang pertama kepada jemaat Tesalonika. Iya. Tesalonika kota juga kan? Kota juga. Berarti ada yang kedua dong. Surat pertama ya. Ini surat Paulus yang pertama Tesalonika. Nah, kita lihat ini ada yang kedua, Pak. Surat Paulus yang kedua kepada jemaat di surat-suratan terus. Surat semua, ya. Dan dalam sejarah tadi Pak, tidak sadar sebenarnya kelak suatu saat surat-suratnya semua itu dikumpulkan dan menjadi kitab suci. Ya, ini Pak. Surat Paulus yang pertama kepada Timotius. Jadi saya mengirim surat, saya menulis surat kepada Bapak Sugandi. Saya beri nama surat saya Sugandi. Nah, ini surat Ipung yang pertama kepada Sugandi. Nah, saya tulis dari Ipung begitu. Ini tidak salah Paulus ini. Tidak salah dia. Nah ini. Ya memang karena surat ya. Dia mengirim surat. Ini surat Paulus. Surat Paulus yang kedua kepada Timotius. Ya. Jadi ada surat jadi. Ini Pak. Surat Paulus kepada Titus. Iya, kepada Titus. Tapi dulu kita juga nggak sadar. Nggak sadar ya. Nerima-nerima aja. Mengimani aja. Ini. Surat Paulus kepada Filemon. Namanya akhirnya ini Filemon. Nama suratnya Filemon. Ada pertanyaan Pak. Jadi untuk yang penebusan dosa, yang Yesus disalibkan lalu menebus dosa umat manusia yang disampaikan oleh Paulus tadi itu batal Pak, karena
bukan dari Yesus atau bukan dari Allah, tapi dari Paulus. Itu pernyataan Paulus yang secara akal logika, akal sehat kita tadi tidak masuk. Bahwa setiap orang berbuat jahat, Yesus yang pikul. Setiap orang yang berhutang, lalu dia malah mengancam orang yang menghutangi, Yesus yang tebus. Orang yang mencuri makanan milik orang lain, Yesus yang tebus. Orang memperkosa orang lain, Yesus tebus. Orang mencuri mobil, Yesus yang tebus. Orang menggadaikan mobil punya orang lain, Yesus yang tebus. Jadi secara logika akal sehat, yang pertama tidak masuk. Yang kedua adalah secara dalil tadi, itu adalah surat kiriman dari Paulus kepada kota-kota tadi itu. Sedangkan seringkali saudara kami dari Kristen dan Katolik itu sering sekali menyampaikan bahwa Islam itu adalah agama insya Allah, agama yang tidak jelas, tidak ada jaminan bahwa akan masuk surga atau tidak. Itu adalah pernyataan yang keliru. Islam bukan agama yang insya Allah. Justru di Al-Quran ini bukan surat-surat kiriman lagi. Justru ini adalah firman Allah yang di dalamnya ada banyak jaminan bahwa kepastian orang Islam pasti masuk surga. Saya kasih contoh, ada banyak ayatnya. Namanya surat Al-Hajj. Surat Al-Hajj. Ayatnya ayat 14. Bapak, saya bacakan naskah bahasa Arabnya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus salihati jannatin tajri min tahtihal anhar. Innallaha yaf'alu ma yurid. Bapak minta tolong bacakan yang bahasa Indonesianya, Pak. Artinya terjemahan. 14 ya. 14. Sesungguhnya Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh ke dalam surga. Surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sesungguhnya Allah melakukan apa yang dikehendakinya. Ya. Jadi orang yang beriman dan beramal soleh itu pasti dijamin masuk surga, yang berada di bawahnya mengalir sungai-sungai. Nah, beriman saja itu pasti masuk surga. Banyak sekali, saya bukakan Al-Baqarah ayatnya 25. Artinya beriman dia rajin sholat atau? Begini, dalam kaidah Islam itu ada begini, Pak. Man qala la ilaha illallah dakhulal jannah. Barang siapa yang di dalam dirinya ada tauhid la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah, maka dia pasti masuk surga. Jadi beriman saja orang Islam itu sudah pasti masuk surga. Logikanya begini. Lalu di mana akal sehat? Akal sehat tetap bermain. Nanti sebelum kita masuk surga atau neraka, kita ada namanya yaumul mizan, hari ketika ditimbang amal kebaikan dan keburukan. Kalau timbangannya begini, sama, balance, maka dia masuk surga. Kalau timbangannya lebih berat kebaikan, maka dia masuk surga. Lalu bagaimana kalau orang mukmin itu timbangannya lebih berat keburukan? Dia masuk neraka dulu, dikonversi sesuai dengan perhitungan amal keburukan dia, dihabiskan di situ, lalu dia kemudian masuk surga untuk selama-lamanya. Jadi orang Islam itu beriman saja itu pasti masuk surga, tapi perhitungannya tadi konversi ke neraka dulu. Lalu bagaimana kalau orang kafir? Orang kafir itu, kafir itu adalah tertutup hatinya. Sebenarnya itu bahasa indah, Pak, kafir. Kalau non muslim itu, non muslim orang-orang selamat, ya kan? Salam itu selamat ya. Non muslim orang tidak selamat. Itu bahasa kasar. Kalau kafir itu bahasa halus dia, indah. Cover atau koper itu tas koper nutup barang ya. Kalau ini cover ini tertutup, orang yang tertutup hatinya. Casing
Casing ada ayat begini, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Begitu Pak. Jadi orang-orang musyrik yang musyrik itu menyekutukan Allah. Ya. Yang terdiri dari innalladzina kafaru, orang-orang kafir yang terdiri dari min ahlil kitab, dari kalangan ahlil kitab. Ahlil kitab ini dari Yahudi dan Nasrani. Wal musyrikina, dan orang-orang yang musyrik menyekutukan Allah. Suka ke dukun misalnya Pak. Itu orang musyrik. Walaupun Islam tapi dia musyrik. Suka ke dukun. Gitu. Iya, dia tidak akan masuk surga selama-lamanya. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Mereka ada di neraka jahanam selama-lamanya, abadi di selama-lamanya, tidak akan pernah masuk surga. Logis tidak? Nggak diimang-imangin lagi tuh Pak. Tidak ada. Orang kafir yang terdiri dari ahlil kitab Yahudi dan Nasrani dan orang-orang musyrik, orang yang menyekutukan Allah. Islam tapi dia menyekutukan Allah. Dia tidak menyembah Allah tapi sukanya ke dukun. Dia lebih percaya kepada hal-hal yang lain gitu, daripada Allah. Itu pasti masuk neraka selama dalam kehidupan yang saya pernah tahu ya. Cuma saya nggak tahu jelas, cuma katanya aja. Kalau mama saya dagang nih, saya ke dukun. Laris banget itu Pak. Laris banget itu, gimana ceritanya Pak bisa gitu? Prinsip, kan jadinya kan artinya gini, buat apa sih kita harus sama Allah minta-minta? Kira-kira begitu Pak, kalau menurut pikiran saya kemarin-kemarin. Sebenarnya dukun-dukun itu menggunakan prinsip variabel random Pak. Random itu begini, misal Pak Sugandi order ke dukun ya, order ke dukun, dukunnya misalnya saya ini. Itu saya tahu permainan dukun Pak, random mereka. Jadi saya layani Bapak, saya menyatakan nanti saya pakai jambi-jambi ini, nanti tolong nanti jambi-jambi ini dibaca sekian hari per hari sekian kali, nanti ditaruh kertas ini, tulisan ini dan seterusnya. Ternyata Bapak laris, maka Bapak bayar saya toh? Iya, percaya. Tapi hati-hati, ada pelanggan juga yang gagal. Jadi misal siapa lagi? Si A, si B, si C. Si B, si C, si D. Ada yang laris, ada yang tidak laris. Ada yang tidak laris. Yang tidak laris, dia nggak bayar, nggak apa-apa. Dukun itu menggunakan variabel random, Pak. Gitu. Iya. Pernah begini kejadian. Ini permainan di pilkada-pilkada, Pak. Termasuk ini anggota DPR itu. Banyak kemarin anggota DPR yang didatangi dukun. Jadi ada maklarnya Pak, ada maklarnya. Jadi dukunnya yang nawari gini, nanti kamu nggak usah bayar ke saya. Terus gimana Pak? Ya nanti gini, saya akan buat surat suara itu yang nampak hanya fotonya Anda, fotonya lain nggak nampak. Nah gitu. Pokoknya nanti saya buat seperti itu. Saya kirimkan apa yang namanya ya, jambi-jambi dari sini gitu kan. Apa mahabbah atau apa ya, mahabbah dari sini, nanti semuanya orang-orang itu nggak akan melihat foto paslon lain ya, hanya Anda ya. Nah hanya foto Anda aja yang pasti dicoblos yang punya Anda. Nah terus gimana Pak? Nanti ya kita perjanjian hitam di atas putih, kalau Anda menang maka Anda harus bayar saya 200 juta. Itu sering Pak dukun di mana-mana. Random. Nanti ada orang yang kalah yang nggak bayar nggak apa-apa. Yang menang harus bayar dia karena dia sudah tanda tangan janji. Dia tanda tangan sesuai dengan janji. Nah begitu Bapak misal Pak Sugandi pernah ke dukun, misal tiba-tiba laris dan itu hanya random saja. Random saja, dia akan pasti punya klien. Tapi kan kita kadang berpikirnya gitu Pak, iya, kok hebat amat sih dukun itu gitu kan, si A dagangnya sampai rame banget kan gitu. Begini, kalau seandainya dukun itu memang ahli dalam melariskan dagangan, tentu pasti dia tidak akan jadi dukun, dia akan membuka usaha dagangan sendiri. Benar Pak. Iya kan? Iya kan, ngapain dia nyuruh-nyuruh orang lain dagang terus kemudian dilariskan sama dia.
Iya, termasuk orang-orang yang melipat gandakan uang itu. Katanya bisa melipat gandakan uang ini, itu. Logika akal sehat kita bermain. Seandainya dia bisa menggandakan uang, melipat gandakan uang sekian jadi sekian 500.000 jadi 500 juta misalnya. Tentu dia nggak usah melayani orang-orang untuk melipat gandakan uang. Uangnya sendiri dilipat gandakan tiap hari kan jadi kaya dia. Iya. Nah, ini mohon maaf ya, kita harus membedakan definisi dukun kesehatan dengan dukun yang seperti tadi yang berbuat syirik tadi, Pak. Kalau dukun kesehatan itu dukun beranak beda. Tapi kalau misal seperti itu, kalau dukun melariskan dagangan itu sudah tidak masuk akal. Silakan, ada pertanyaan lagi, Pak. Intinya begini, kalau yang di ayat-ayat Al-Quran tadi penebusan dosa banyak. Saya kasih contoh satu tadi, ada banyak. Jadi kalau saya minta tolong bacakan lagi, mungkin satu lagi ya, Pak ya. Satu lagi. Bismillah, Al-Baqarah ayat 25. Saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha walahum fiha azwajum mutahharatu wa hum fiha khalidun. Ini naskah bahasa Indonesianya, minta tolong. Ini adalah kabar gembira, Pak. Ayat 25. Belasan bagi orang mukmin yang saleh. Ya. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bahwa untuk mereka dalam kurung disediakan surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Setiap kali diberi rezeki buah-buahan darinya, mereka berkata, inilah rezeki yang diberikan kepada kami sebelumnya. Mereka telah diberikan dalam kurung buah-buahan yang serupa, dan sana mereka dalam kurung memperoleh pasangan-pasangan yang disucikan. Mereka kekal di dalamnya. Jadi mereka kekal di dalamnya. Itu sudah tadi awalnya, sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang mukmin dan yang beramal soleh. Mereka kekal di dalamnya. Selalu Allah sering mengatakan bahwa surga itu mengalir di bawahnya sungai-sungai, air dan lain sebagainya. Hubungannya dengan air, karena air itu sejuk, menyenangkan, indah sekali. Mungkin nanti Bapak Ibu di rumah bisa ketik ya di Google itu Hallstatt ya. Hallstatt itu desa terindah di dunia. Itu kalau tidak salah adanya di mana, Pak? Minta tolong di googling kan, Hallstatt ya. Iya. Di Austria ya, kalau nggak salah. Austria ya. Itu desa terindah di dunia. Dan desanya itu serba air, di mana-mana air, di mana-mana air. Kenapa terindah di dunia? Karena di sana menyenangkan. Hati itu rasanya sejuk, indah, damai. Gitu. Damai. Saya tanya kepada orang yang pernah ke sana, kenapa? Memang ketika kita melihat air itu rasanya seperti hati kita itu terobati begitu. Jadi memang benar kalau Allah itu akan memberikan surga itu serba ada banyak air, penuh sungai-sungai, di bawahnya mengalir mata air dan seterusnya. Begitu, Pak. Silakan, ada lagi pertanyaan sebelum kita beralih lagi ke materi berikutnya. Saya akan bukakan kepada Bapak. Tadi kan apa tadi? Injil karangan Paulus. Sekarang saya bukakan Bapak, namanya Lukas. Ya. Bapak minta tolong dibacakan ini. Injil Lukas. Terus ini pendahuluan. Ya. Theophilus yang mulia, banyak orang yang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Jadi Lukas itu namanya Injil Lukas. Injil Lukas. Kata apa pertama kali yang tercantum, Pak?
Nama siapa? Theophilus. Theophilus. Yang Kalau mulia. tadi tercantum apa Pak? Paulus tadi. Paulus. Dari Paulus ya. Theophilus. Ya. Jadi saya terangkan Pak. Ini Lukas. Injil Lukas. Iya. Lukas ini adalah karangan, Injil Lukas ini karangan Dokter Lukas. Dia seorang dokter tabib yang dia tidak pernah bertemu dengan Yesus dan hidup tidak sezaman dengan Yesus. Dan dia bukan orang Arab. Dia adalah orang bule. Yesus kan orang Arab, tapi Lukas ini orang bule. Lukas menulis Injil Lukas. Di ayat pertama tertulis Theophilus yang mulia. Dalam kitab-kitab suci, terutama kitab suci Samawi ya, kalau kita menyebut agama Samawi, maka ada di sana Islam, ada Yahudi. Dalam kitab-kitab agama Islam, kitab sucinya selalu yang pertama kali ditinggikan adalah nama Tuhan. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita buktikan. Pertama kali, pasti di sana ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Bapak minta tolong bacakan Pak namanya Pak, maknanya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Begitu. Seterusnya begitu. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Semua di Al-Qur'an itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu Pak. Coba saya bukakan lagi ya, ini Bismillahirrahmanirrahim ya Pak. Ini suratnya namanya surat An-Nisa. Ini coba dibaca Pak. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Siapa Selalu. yang selalu. Siapa yang ditinggikan Pak? Nama siapa yang ditinggikan? Allah. Nama Allah, nama Tuhan. Kita mari buka kitab suci punya orang Yahudi. Siapa yang pertama kali ditinggikan? Nama siapa yang ditinggikan? Bapak pernah tahu Bible ini terdiri dari kitab suci apa Pak? Enggak apa-apa. Ini perjanjian lama. Perjanjian lama. Betul. Ini perjanjian lama, ini perjanjian baru. Pertanyaannya, perjanjian lamanya ini ngambil punya siapa? Kitab sucinya siapa? Sebenarnya perjanjian lama ini orang Kristen mencuri kitab sucinya orang Yahudi lalu ditaruh di sini. Apa kitab suci apa namanya? Tanakh. Torah ya, Taurat, Nevi'im, Ketuvim. Ini perjanjian lama. Kitab sucinya orang Yahudi aslinya. Kita lihat siapa yang disebut pertama kali. Kitab Kejadian, Pak. Perikopnya. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Siapa yang disebut pertama kali, Pak? Allah. Pertanyaan saya tadi, di kitab Lukas, Bapak yang sudah Bapak baca tadi, yang disebut pertama kali siapa, Pak? Theophilus yang mulia. Theophilus yang Mulia. Siapa Theophilus itu? Apakah sudah ada yang pernah tahu? Bukan. Lukas kan temannya Paulus. Ya. Itu Theophilus. Ya, teman, tapi lebih dari teman sebenarnya. Dia Theophilus itu adalah orang yang yang membiayai proyek penulisan kitab suci yang dikarang oleh Lukas dalam proyek penulisan kitab suci Lukas dan Kisah Para Rasul. Ya. Jadi dia yang mendanai itu, dan Theophilus itu bukan orang Kristen dan dia tidak pernah menjadi Kristen. Tetapi ini bentuk apa? Lukas itu berterima kasih
kepada yang telah mendanai dia, dan dicantumkanlah di awal ayat. Pertanyaan saya, seperti ini kitab suci atau bukan? Tapi bisa juga bacakan ya. Soalnya Alkitab Injil-Injil itu, 4 Injil itu kan penulisnya anonim semua. Ya, itu dia. Jadi kayak plagiarisme. Iya. sih. Kita lihat lagi Pak, Kisah Para Rasul. Jadi Dr. Lukas tadi, orang bule tadi itu menulis 2, 1 Lukas, ya, 2 Kisah Para Rasul. Kita lihat Kisah Para Rasul. Siapa yang disebutkan Pak pertama kali namanya? Theophilus. Yang tadi lagi. Coba dibacakan Pak ayat 1 Pak. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Hai Theophilus. Dia bukan meninggikan Allah, bukan meninggikan Tuhan, tetapi meninggikan Theophilus. Bapak ada yang pernah membuat skripsi? Siapa yang di sini pernah membuat skripsi? Pernah juga. Sama-sama. Skripsi, pernah bikin skripsi dulu. Dalam skripsi, sebelum daftar isi, sebelum habis cover itu ada apa Pak? Yang pertama kali, ucapan terima kasih. Terima kasih kepada, coba, itu. Terima kasih kepada my mom, my father. Itu. Kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau kepada Tuhan Yang Maha Esa masih oke lah. Ya kan? Ini tidak, bukan kepada Tuhan Yang Maha Esa, tapi meninggikan Theophilus yang telah mendanai. Membiayai. Itu dia. Ini saya bukakan Alkitab yang bahasa Inggris, Pak. Bapak bisa bahasa Inggris? Nggak bisa Pak. Dikit-dikit aja. Dikit-dikit aja. Anak saya bisa. Boleh, maju ke depan. Tapi Bapak bisa baca bahasa Inggris? Yan. Kitab Lukas. Satu Coba yang ini ya, apa namanya, yang perikopnya dibaca Pak. Oh, dedication to Theophilus. Dedication to Theophilus. Inasmuch as many have taken in hand to set in order a narrative of those things which has been fulfilled among us, just those who from the beginning were eyewitnesses and ministers of the word delivered them to us. It seems good to me also, having had perfect understanding of all things from the very first, to write to you an orderly account, most excellent Theophilus, that you may know that certainly of those things in which you were instructed. Oke, terima kasih Pak. Itu pertanyaan saya yang judul gede ini Bapak tulisnya Mbak, dedication. Dedikasi untuk Theophilus. Pertanyaan saya ini, ini ada tertulis naskah dedication to Allah, to God. Enggak. Tapi dedication to Theophilus. Ini pertanyaan saya, lebih kepada kitab suci atau ini adalah lebih kepada surat karangan? Seperti itu Pak, kurang lebih. Ya, Pak. Jadi prinsipnya begini. Sebenarnya kita tidak perlu membahas semuanya. Kalau kita membahas semuanya habis ini waktu. Intinya adalah Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Paulus. Yang Paulus yang tadi surat kiriman ke kota-kota semua itu. Mereka adalah semuanya bukan murid Yesus dan semuanya tidak pernah bertemu dengan Yesus. Lalu syariat yang mereka bikin adalah bertentangan dengan Yesus. Tapi pastinya begini, ini lepas dari ini adalah ada dua hal ya, ada dua sisi ya, ada perjanjian lama sama perjanjian baru. Tapi intinya di kitab setebal ini, Alkitab setebal ini Pak, tidak ada satupun ayat yang secara tegas, lugas, tanpa ambigu, tanpa kata ganti, yang menyatakan bahwa Yesus sendiri, aku Yesus, aku adalah Tuhan, atau aku Yesus, aku adalah Allah. Tidak ada Pak.
berhadiah 1 triliun rupiah kalau bisa menunjukkan satu saja ayat yang secara tegas, lugas, tanpa ambigu, tanpa kata ganti, bahwa aku Yesus, aku adalah Tuhan, atau aku Yesus, aku adalah Allah. Hadiah 1 triliun, Pak. Karena memang tidak ada. Iya. Kalaupun ada di sini, itu dibelok-belokkan, Pak. Di Alkitab ini dibelok-belokkan. Contoh, saya tunjukkan Bapak. Kenapa? Ada satu. Apa itu? Dari Alkitab. Kamu mengatakan aku adalah guru dan aku adalah Tuhan. Kamu adalah benar. Itu gimana, Pak? Itu Bapak bisa buka di Yohanes 13 ayat 13 itu, di kitab Alkitab Sabda versi paralel. Ya. Kita akan lihat di Bible yang dulu-dulu itu bukan Tuhan. Pembelokan makna. Tuhan bilang saya Allah. Dia bilang saya Tuhan. Iya. Tuhan. Jadi soalnya saya pikir jadi kan orang Kristen ada yang nanya kayak gitu. Iya. Terus dia kasih ayat itu ke saya. Iya. Saya pikir oh iya nih ternyata Yesus Tuhan nih. Iya. Tapi setelah saya cari lagi, ada orang perempuan buta yang nggak kenal Yesus. Kenapa tiba-tiba manggil Yesus itu Tuhan? Iya. Artinya kan Tuhan yang dipanggil oleh perempuan itu kan bukan Tuhan, karena di bahasa luar itu kan ada kata Lord, ada kata God. Betul. Itu si Lordnya itu kan bisa dibelokkan sesuai kebutuhan di Indonesia. You call me teacher and Lord. Itu bahasa Inggrisnya. Nanti saya akan tunjukkan bahasa Inggrisnya. Jadi gini, di Alkitab yang bahasa Inggris ini, level Yesus itu tidak ada satupun ayat yang Yesus itu levelnya God. Tidak ada. Level tertinggi Yesus itu adalah Lord. Itu paling tinggi itu. Yang lain-lain ya Sir, ya kan? Kemudian apa? Teacher, itu. Nah, kalau di Alkitab ini itu ada pembelokan makna. Bukan hanya pembelokan makna, pembelokan kata. Sehingga tercipta itu ambiguitas itu, bahasa itu. Terutama saat zaman-zaman penjajahan dulu. Yang akhirnya ambigu antara Tuhan dan Tuan. Misal begini, Pak. Hutang sama utang. Pembaharuan sama pembaruan. Orang hutan sama orang utan. Hutang dan utang. Tuhan dan Tuhan. Saya tunjukkan ayatnya. Bapak minta tolong bukakan Yohanes pasal 4 ayat 19. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata tak sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Boleh diulangi lagi, Pak? Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Iya. Jadi ada seorang perempuan, tiba-tiba dia bertemu dengan Yesus dan dia terkagum dengan Yesus. Tuhan, sekarang nyata padaku bahwa engkau seorang nabi. Ada yang aneh tidak, Pak, dari ayat ini? Anehnya itu adalah downgrade, Pak. Turun dari Tuhan menjadi nabi. Seperti begini, Bu Liani ini misalnya wali kota Bekasi. Saya ketemu Bu Liani, Bu Wali Kota, sekarang nyata padaku, ternyata Bu Wali Kota ini seorang ketua RT. Marah tidak? Turun kan? Iya, ini Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Ayat ini ganjil, maknanya ini nggak jelas. Sehingga dirubahlah sama LAI, ini sama, ini Alkitab karangan Lembaga Alkitab Indonesia, tapi cuma tahunnya aja beda. Ini terbaru, Pak. Alkitab versi terbaru. Bapak buka Yohanes pasal 4 ayat 19. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata sekarang kepadaku bahwa engkau seorang nabi. Iya. Jadi jadi apa ini, Pak? Jadinya? Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan. Jadi Tuhan. Jadi Tuhan. Iya. Tadi Tuhan. Jadi Tuhan. Tuhan. Tadi Tuhan menjadi Tuhan. Tuhan. Ini Alkitabnya penerbitnya sama, Pak. Minta tolong. Ini.
Iya. Ini covernya Pak. Sama kan? Lembaga Alkitab Indonesia kan? Tahunnya berapa Pak? 74. Ini 2019. 19. Ini cetakan 2023. Baru. 2023. Selisih hanya 4 tahun Pak dirubah. Gimana yang ratusan tahun nih? Ya. Jadi kalau yang Yohanes 13 ayat 13 di Bible lama itu sama Tuhan. Tuhan. Bisa dilacak di saya bukakan. Mau dibukakan atau tidak? Dibukakan sekalian ya. Iya, Pak. Biar jelas. Saya ketik Yohanes 13 versi paralel. Cara bukanya begitu Pak. Versi paralel. Bapak minta tolong bukakan Yohanes pasal 13 ayat 13 di situ. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Iya, itu dia. Itu juga sama Pak. Kalau di versi bahasa Inggris itu bukan Tuhan, tapi Lord di sini. Lord. Nanti saya bukakan. Saya jawab dulu kepada Bapak tadi, Pak siapa? Rian. Pak Rian. Saya bukakan dulu Pak ini. Minta tolong di zoom ya. Ini karena kita tidak bawa yang Alkitab versi lama, yang secara buku gini. Sebenarnya guru saya punya, Ustadz Insan Mauhitan tuh punya yang Alkitab lama itu tulisannya itu. Iya. Versi-versinya banyak. Iya. Bapak bisa buka yang kuno Pak. Klik yang kuno. Itu kayak apa? Yang Yohanes pasal 13 ayatnya 13. Kemudian klik yang kuno Pak. Ada tanda merah di sini kuno. Nah, ini kuno. Jadi cara bukanya Yohanes pasal 13 ayat 13 spasi versi paralel. Kemudian muncul gini Pak, boleh dilihat ke saya. Nah ini kuno, ini diklik kuno. Nah, awalnya kan gini, terus kemudian saya klik kuno. Ya. Kita lihat tahun-tahun lama Pak, Bible tahun lama 1863. Ya, ini tulisannya begini Pak. Kamu bernama pada aku pengajar dan Tuhan. Ini Pak, dan Tuhan. Ini. Dan katamu ini. Dan kamu kata betul karena aku adalah itulah. Karena aku ada itulah. Ya kan? Ini. Sama ini, kalau ini tahun 1879 Klinkert bahwa aku ya dipanggil olehmu guru dan Tuhan. Sama Pak, tidak ada Tuhan di situ. Maka benarlah bagitu karena akulah dia. Lanjut yang Ledecker Pak, Ledecker ya. Oh yang empat mu bernama aku guru dan Tuhan. Ini yang versi Ledecker mulai dirubah ini. Kamu ini menyebut aku guru dan Tuhan, mulai dirubah ini. Jadi Tuhan sama Tuhan itu, ini Bapak boleh lihat sendiri Pak ya. Ini Tuhan. Ya. Ini Tuhan, ya kan? Ini guru dan Tuhan. Kalau yang atasnya ini apa namanya? Tuhan. Jadi dikacau ini Pak. Kata Tuhan sama Tuhan ini sampai sekarang ini bingung Pak. Padahal versi yang bahasa Inggris, versi semua bahasa. Saya tidak bawa yang versi bahasa Arab. Saya punya Bible Alkitabul Muqaddas, saya beli sendiri dari Mesir, dari Luxor. Itu tulisannya Sayyid. Sayyid itu adalah Tuhan, bukan Rabb, bukan Ilah, bukan. Ini saya bukakan yang kitab Matius, kitab Yohanes. Ya. Ini sih Pak, dibaca Pak. You call me teacher and Lord. And Lord. Ada God nggak di situ Pak? Nggak ada. Nggak ada.
paling tinggi Yesus itu di Alkitab itu bukan God, Pak, Lord. Tapi kenapa orang Kristen bilangnya oh my God gitu ya? Padahal di Alkitab tidak ada Yesus God itu. Yang benar itu harusnya oh my Lord. Iya, harusnya ya. Kalau ada yang bilang oh my Lord itu masih benar. Ini sama, ini versi lain, Pak. Yang bahasa Inggris versi lain. You call me, ini, Pak. You call me teacher and Lord. Iya. Bukan God ya, Pak? Bukan Lord. Ini versi bahasa Inggris tapi versi lain. Bahasa Melayu kuno juga sebenarnya Tuhan itu artinya Tuan. Iya, Pak. Jadi ada naskah kuno, hukum di Melayu kuno dulu tentang pencuri ayam. Iya. Yaitu hukumannya ditumbuk 5 kali oleh warga dan 2 kali oleh Tuhannya. Saya pikir dulu gini, kok Tuhan bisa numbuk orang? Ternyata Tuhan itu dalam bahasa Melayu artinya Tuhan. Artinya Tuhan. Itu Lord itu maksudnya. Iya. Dan Tuhan God itu sebenarnya kalau zaman dulu Allah itu namanya dewata mulia raya. Iya. Jadi dewa itu Tuhan. God. Jadi tadi ayam sama Tuhannya ya. Tuhannya menumbuk apa tadi? Ayam dipukul 2 kali oleh Tuhannya. Oleh Tuhan. Tuhan itu si pemilik ayam, pemilik ayam. Karena kalau Tuhan Melayu kuno itu dewa sebenarnya. Iya. Ini Pak, saya minta tolong Bapak yang baca biar enak. Ya, yang ini, yang di sini Pak, di sini. Oh. Ya. Yohanes 9 ayat 35. Yesus mendengarkan bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada Allah manusia, pada anak manusia?" Ya. Jawabnya, "Siapakah dia, Tuhan? Ya. Supaya aku percaya kepadanya." Ya. Kata Ya Yesus. sudah, stop di situ. Ya. Siapakah dia, Tuhan? Dia bertanya kepada Yesus ya. Siapakah dia Tuhan? Coba ini Pak, dibaca Pak. Yang ingat 36 ya. 6. Jawabannya, "Siapakah dia, Tuhan? Nah, supaya aku percaya padanya." Ini yang terbitan terbaru Pak. Ini yang baru. Iya. Oh, dari Tuhan ke Tuhan lagi. Iya. Karena nggak masuk akal kalau dia nggak kenal terus manggil orang Tuhan. Iya. Ya. Ini nggak kenal ini. Iya kan itu. Ini 9 ayat 35 Pak. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada anak manusia?" Ya. Terus yang 36 Pak. Jawabnya, "Siapakah dia, Tuhan?" Iya. Siapakah dia Tuhan? Kalau ini Pak. Jawabnya. Kata Yesus kepada engkau. Yang 36. Jawabnya, "Siapakah dia, Tuhan?" Beda-beda ya. Iya. Banyak kayak gini Pak, dirubah-rubah Pak. Tuhan jadi Tuhan, Tuhan jadi Tuhan. Berceceran sebenarnya sih. Saya tunjukkan salah satu saja, salah 2 tadi ya. Iya, jadi Tuhan lagi. Orang itu dia nggak kenal ya. Yang belum dirubah cuman 1 Pak, yang belum dirubah. Yohanes 13:13. Harusnya dirubah itu. Tuhan jadi ya. Ya, karena belum konsisten. Karena yang di sini semuanya ini Tuhan semua, yang bahasa Inggris, bahasa Yunani juga Tuhan semua. Ini sudah dirubah Tuhan, cuman 1 belum dirubah, Yohanes 13 ayat 13. Lupa ya. Karena itu paling Iya. topnya ya 13. Jadi profet ini para ahli, yang menulis ini para ahli. Tapi maksud saya sampai sekarang belum final ini. Tuhan sama Tuhan ini kenapa kok belum final sampai sekarang? Padahal ini orang pintar-pintar semua. Ini menjadi bahan pertanyaan PR untuk yang ada para tuan guru, para guru-guru semua di Lembaga Alkitab Indonesia. Mereka juga pusing kan kalau diganti murtad semua. Gitu. Jangankan begitu Pak. Angka-angka itu berubah-ubah Pak. Ini tak tunjukkan ya. Ini kan Alkitab yang tahun 2019 ya. Ini Alkitab yang tahun 2023. Bapak buka, dibantu Bu Liana ya.
2 Tawarikh pasalnya 22 ayatnya 2. Ahazia berumur 42 tahun Ya. pada waktu ia menjadi raja dan setahun lamanya ia memerintah Yerusalem. Iya. Lalu Umur berapa Pak tadi Pak? 4 Ahazia. tahun. 4 tahun ya. Berapa Pak? 20? 24. 24. Iya, Ahazia berumur 42. umur berapa Pak? Ahazia 42. berumur 42 tahun. Coba Bapak buka ini Pak. Sama ini ayatnya, 22 ayat 2. Ahazia berumur 24 tahun. 22 tahun. 22 tahun. Tadi berapa Pak tadi? 24. Bukan 42. 42 ya. Tadi emang sih Ahazia anak yang bungsu menjadi raja mengganti yang 2, yang ayat 2. Aduh ini. 42. 42 tahun. Angkanya beda-beda. Beda. Ini dirubah lagi Pak. Menjadi 20. Mana ini? 22 tahun. 22 tahun. Kalau Al-Quran mah nggak bisa Nggak bisa, berubah-berubah karena nggak udah bisa. hafal orang ya. Al-Quran Iya. Penghafalnya dia udah jelas ya. Bapak buka 2 Samuel Pak. Pasalnya 24 ayatnya 13. 2 Samuel di lama, di baru. Yang lama. 13. Kemudian datang Kemudian datanglah Gad kepada Daud memberitahukan kepadanya dengan berkata kepadanya, akan datanglah menimpa engkau 3 tahun kelaparan Ya. di negerimu. Berapa tahun kelaparan Pak? 3 tahun. Dicatat Pak, diingat Pak. Berapa tahun Pak kelaparan? 3. 3 tahun. Bapak baca yang ini Pak. Ayatnya sama ini 24 ayat 13. Lalu Gad datang kepada Daud dan memberitahukan kepadanya dengan berkata, apakah 7 tahun kelaparan akan menimpa engkau di negerimu? Berapa tahun kelaparan Pak? 7. 7 tahun. Satunya 3 Pak ya? tadi 3 tahun. Iya. Iya. Sekarang Satunya 7 7 tahun. Keder ini. Dirubah-rubah Pak, terus. Jangankan Tuhan sama Tuhan Pak, angka-angka dirubah. Kalau mau saya tunjukkan lagi yang banyak perubahan, nggak selesai Pak. Banyak sekali yang dirubah. Silakan, barangkali ada pertanyaan Pak. Itu mungkin menjadi bekal Bapak untuk bisa. Ya, selama ini sih Pak, Ya. kalau baca, kayak baca-baca aja gitu Pak. Ya betul. Nah, nggak ada, kayak mungkin kalau kayak Bapak diteliti kan gitu ya. Iya, ada penelitian atau gimana gitu. Sebenarnya semua orang berhak untuk meneliti itu. Iya Pak. Terutama saudara kita Kristen dan Katolik. Karena apa? Karena kitabnya, kitab sucinya. Berhak untuk meneliti. Dan dari sini kita akan melihat sesungguhnya. Karena ini adalah lorong waktu Pak sebenarnya. Kita kan tidak tahu Yesus itu sebenarnya di masanya itu jadi apa sih sebenarnya gitu. Kalau untuk mengetahui seperti itu kan kita harus masuk ke lorong waktu lalu hidup bersama Yesus, menjadi muridnya, entah menjadi Kayak Doraemon dong. Doraemon di sana kan gitu. Tapi itu mesin waktu itu mustahil. Iya. Tapi ini sebenarnya mesin waktu ini Pak. Ini mesin waktunya. Sehingga kita tahu Yesus itu siapa. Yesus itu adalah manusia biasa yang dia itu bukan Tuhan. Dia itu adalah seorang nabi, rasul, utusan Allah. Bapak minta tolong buka, saya bukakan cepat, Markus pasal 11 ayatnya 12. Keesokan harinya, sesudah Yesus dan 12 muridnya meninggalkan Betania, Kemudian, Yesus merasa lapar. ya, minta tolong Bapak, Yesus di perspektif di Alkitab ini kan Tuhan ya Pak. Iya. Minta tolong kata Yesus dirubah menjadi Tuhan Pak. Dibaca dari awal lagi, Yesusnya diganti dengan Tuhan. Keesokan harinya, sesudah Tuhan dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Tuhan merasa lapar. Ya, apakah kira-kira ini matching Pak? Tuhan dengan sifat lapar.
Karena manusia. Yesus bukan Tuhan. Yesus adalah manusia yang memiliki sifat lapar, dahaga, lelah, letih, mengantuk, dan seterusnya. Tolong Bapak bacakan ini Pak, Yohanes pasal 4 ayat 6. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih dan perjalanan sangat letih oleh perjalanan. Ya. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Ya. Lalu kira-kira pukul 12. Ya. Minta tolong diulang lagi dari depan, kata Yesus dirubah menjadi Tuhan, karena perspektif Alkitab ini Yesus adalah Tuhan. Di situ terdapat sumur. Ya. Tuhan sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Ya. Nah, ada dua hal yang perlu saya sampaikan, bahwa yang pertama di sini disampaikan bahwa Tuhan merasa letih itu tidak matching. Karena itu muhal. Ya. Kemudian yang kedua di sini ada tulisan kira-kira pukul 12. Pernyataan kira-kira itu adalah pernyataan Tuhan atau pernyataan manusia? Manusia. Karena masih ragu-ragu ya. Masih ragu-ragu. Ini pukul 12 beneran atau enggak? Jangan-jangan pukul 1 atau pukul 2. Ya. Jangan pukul 11 masih. Ini masih kira-kira. Berarti ini adalah manusia. Yesus itu adalah Muslim. Karena apa? Karena dia sama seperti kita, mengesahkan kepada Allah Tuhan satu-satunya sesembahan. Bapak buka kitab Lukas pasal 6 ayatnya 12 Pak. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malam ia berdoa kepada Allah. Iya. Jadi Yesus itu semalam-malaman berdoa kepada Allah. Pertanyaannya, ada tidak Tuhan berdoa kepada Tuhan? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Kedua Tuhan. Ya. Markus pasal 1 ayatnya 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ya, ia bangun dan pergi keluar. Ya. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ya. Yesus itu pagi-pagi benar waktu hari masih gelap. Yesus itu terbangun dan dia pergi berangkat ke tempat sunyi dan dia berdoa di sana. Pertanyaannya, Yesus ini menyendiri di waktu pagi-pagi benar waktu hari masih gelap. Itu waktu subuh. Bukan waktu malam ya, waktu subuh. Dan dia berdoa di sana. Itu dia sholat subuh, Pak. Sholat subuh. Iya, artinya Yesus itu tidak mungkin melakukan hal yang tidak sengaja. Pasti dia sengaja. Dia berangkat di waktu pagi benar, gelap, waktu hari masih gelap. Kalau pakai yang Bible bahasa Arab itu tulisannya subuh, Pak. Subuh. Fis subahi. Kemudian tulisannya doanya bukan doa, tapi fis sholati lillah. Itu sholat kepada Allah. Tapi oke lah, kalau misalnya saudara kita Kristen tidak setuju sama yang Bible Ortodoks Koptik itu, kalau pakai yang versi ini, dia berdoa ya kan? Dia berdoa kepada Allah. Tidak mungkin Tuhan berdoa kepada Tuhan. Jadi Yesus itu manusia biasa, dia Rasul. Dan Yesus itu kalau berdoa bagaimana, Pak? Kalau berdoa, Matius pasal 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Ya, Yesus kalau berdoa itu, Pak, dia maju sedikit, mau rukuk gitu ya, rukuk, kemudian bersujud, lalu berdoa. Di dalam sujudnya lah dia berdoa. Begitulah tata cara Yesus berdoa. Jadi di gereja apakah ada prosesi beribadah itu bersujud seperti Yesus? Nggak ada. Nggak ada. Kecuali ortodoks ya. Pun kalau yang ortodoks, banyak Kristen ortodoks tapi sujudnya nggak sujud sampai
menyentuh ke tanah ya, tapi cuman gini doang. Nah itu bagaimana tata cara peribadatan ala Nabi dan Rasul zaman dahulu? Itu ternyata ada di Alkitab, Pak. Ada di kitab namanya Nehemia. Saya bukakan Nehemia, pasalnya Nehemia itu habis habis Ezra. Nehemia pasalnya 8 ayatnya 6. Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat. Ya. Karena ia berdiri lebih tinggi daripada semua orang itu. Ya. Pada waktu itu ia membuka kitab. Stop dulu, Pak. Ezra membuka kitab itu di depan seluruh umat karena dia berdiri lebih tinggi daripada semua orang itu. Jadi Ezra di sini kalau membuka kitab dia berdiri, semua yang duduk itu berarti Ezra menjadi apa, Pak, di sini? Menjadi imam. Dia menjadi pengkhotbah di situ. Nah, boleh lanjut, Pak, tadi. Karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Stop dulu, Pak. Pada waktu ia masih membuka kitab itu, ya, tiba-tiba orang bangkit berdiri. Ada satu peristiwa sebelum beribadah itu namanya gini, Pak. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Pernah dengar tidak, Pak? Kemudian orang-orang bangkit berdiri untuk mengerjakan sholat ibadah. Lanjut, Pak, lanjut. Lalu Ezra memuji Tuhan, Allah yang maha besar, dan semua orang menyambutnya dengan amin, amin. Stop dulu, Pak. Jadi lalu Ezra memulai prosesi peribadatan itu, dia menjadi imam, lalu dia memuji Tuhan dengan sebutan Allah yang maha besar. Allah yang maha besar itu pernah tahu bahasa Arabnya apa, Pak? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Begini kurang lebih. Allahu Akbar. Allah yang maha besar, gitu kan? Di belakang ada sambutan begini, Pak. Seruan amin. Terus kemudian itu aminnya 2 kali karena menandakan bahwa di belakang itu ada banyak orang. Ya, lanjut, Pak. Sambil mengangkat tangan, kemudian mereka berlutut. Setiap ini, Pak, setiap kali gerakan itu mengangkat tangan. Allahu Akbar. Begini, Pak. Allahu Akbar. Nah, kemudian tadi. Kemudian mereka berlutut. Ya, berlutut, rukuk begini. Allahu Akbar. Kemudian dia bersujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Dan bersujud menyembah Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Ini jelas sekali ya, Pak, muka sampai ke tanah, nempel ke tanah. Pertanyaannya saya kepada Pak Sugandi, di alam yang luas ini, di bawah kolong langit ini, yang luas ini, di atas hamparan bumi yang besar ini, agama manakah yang kalau beribadah itu seperti ini, Pak? Ada Allahu Akbar, amin, rukuk, sujud, menyembah Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Agama apa, kira? Islam. Tapi ada di sini ya. Iya. Ini tatanan traktat peribadatan para nabi dan rasul zaman dulu. Ini Nehemia, ini Ezra, menceritakan Ezra. Boleh itu dipoto, Pak? Boleh lah. Boleh lah, Pak. Mungkin pakai yang sinar ya, Pak, biar. Enggak, ini bagus ini, Pak. Oh, iya. Iya. Terakhir, Pak. Terakhir. Yesus itu selalu bertauhid, dia menuhankan kepada satu Tuhan. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya tegas. Yesus itu selalu Allah itu satu, sembahlah Allah. Allah itu satu, sembahlah Allah. Selalu begitu. Bapak minta tolong buka, bacakan Markus pasalnya 12 ayatnya 29, Pak. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ya, stop itu dulu, Pak. Yesus ditanya oleh
orang-orang, oleh para umat bahwa Yesus bagaimana hukum terutama itu. Itu tinggi ya Pak ya. Iya. Utama itu berarti hukum terutama, hukum tertinggi. Undang-undang tertinggi itu bagaimana? Wahai Yesus. Undang-undang tertinggi itu, hukum terutama tertinggi itu adalah Shema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu, Tuhan itu Echad. Echad itu artinya Ahad Pak kalau bahasa Arab. Kalau bahasa Ibrani itu Echad, artinya satu. Esa. Itu Yesus. Jadi dengarkanlah orang Israel, Tuhan Allah kita itu, Allah itu satu. Dia tidak pernah berkata, dengarkanlah orang Israel, Tuhan kalian itu aku adalah satu. Dan tidak pernah Yesus berkata, dengarkanlah orang Israel, Tuhan kalian itu tiga yang satu. Tidak ada. Nggak ada di Alkitab ini. Terakhir Pak, lagi Pak, ini syahadatnya Yesus yang sangat agung. Yohanes pasal 17 ayatnya 3. Inilah hidup yang kekal, yaitu inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Itu kalau di bahasa Arab kan itu seperti ini Pak. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Isa ibnu Maryam Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwa aku Yesus Kristus ini adalah utusan Allah. Utusan Allah. Di situ ada dua instrumen, ada Allah, ada Yesus. Yesus bukan Allah, Allah bukan Yesus. Yesus adalah utusan Allah. Sama seperti begini Pak, presiden sama utusan presiden itu sama tidak? Beda. Misal begini, Pak Presiden mengutus Pas Pamres ya, untuk menyampaikan surat kepada dari menteri-menteri. Pas Pamres ini presiden atau bukan? Bukan. Dia utusan presiden, tapi dia hanya menyampaikan risalah tadi itu, menyampaikan suratnya presiden tadi itu. Sama Yesus itu utusan. Dia menyampaikan risalahnya Tuhan, risalahnya Allah tadi itu, untuk disampaikan kepada umat. Kira-kira begitu Pak. Bapak, pertanyaan saya hari ini, apakah Bapak yakin bahwa Tuhan itu esa, Tuhan itu hanya satu, Tuhan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Iya, betul. Yakin. Apakah Bapak yakin bahwa Yesus Kristus adalah utusan Allah, Nabi? Yesus Nabi. Ya, dia bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Apakah Bapak yakin bahwasannya Nabi Muhammad itu adalah utusan Tuhan juga, utusan Allah, dia Nabi dan Rasul, penerus Yesus Kristus? Bingung Mas. Pertanyaan saya ulangi lagi, apakah Bapak yakin bahwasannya Nabi Muhammad itu adalah juga utusan Allah? Iya. Dia penerus Yesus juga, sama seperti Yesus, dia Nabi dan Rasul? Iya. Oke, baik. Bapak mau bersyahadat hari ini? Pengen. Bapak angka dari pengen bersyahadat itu menjadi berapa? Dari 1 sampai 100? Masih 80? 999. 999. Ada 1% masih? Belum, nanti Pak, saya belajar sendiri. Oke, baik. Tadi sudah 99% ya. 99,999% mungkin ya. Ada 0,1 sekian. 1%. Ikuti saya sekarang Pak, kita salaman sekarang. Saya, Bapak, hari ini sudah teguh yakin? Iya Pak. Ikhlas? Sudah mantap? Tidak ada orang memaksa Bapak? Tidak ada. Tidak ada orang yang menyuruh Bapak untuk bersyahadat hari ini? Tidak ada suruhan dari Bu Liani? Enggak ada. Tidak ada suruhan dari orang selain Bu Liani? Enggak ada. Baik. Bapak atas keyakinan diri sendiri, iya, Pak, keikhlasan, kerelaan hati diri sendiri, iya, Pak, untuk bersyahadat pada hari ini. Ikuti saya. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Ashhadu. Ashhadu. Allah. Allah. Ilaha. Allah. Illallah. Illallah. Wa ashhadu. Wa
wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha sekali lagi, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada sesembahan kecuali Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dengan penuh kerendahan hati, tolong dijawab jujur. Agama Bapak sekarang adalah apa? Islam. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Takbir. Sekarang kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, pada hari ini kami telah mendapatkan saudara baru, keluarga baru untuk kami. Ya Allah, Pak Sugandi telah menjadi muslim dan ia telah menjadi pengikut Yesus yang sejati. Ya Allah, ya Rabb, semoga Engkau karuniakan kepada beliau iman dan Islam yang teguh hingga beliau tutup usia. Ya Allah, berikanlah beliau keyakinan, iman, dan Islam yang teguh, dan senantiasa Engkau taburkan hidayah untuknya hingga beliau tutup usia. Ya Allah, berikanlah kepada kami semuanya nanti kematian yang indah, kematian yang husnul khatimah dalam iman dan Islam. Ya Allah, bangunkan untuk kami rumah di syurga ya Allah, dan kumpulkanlah kami semuanya ke dalam syurga Engkau bersama para nabi dan rasul, bersama orang-orang soleh. Ya Allah, golongkanlah kami semuanya ini sebagai golongan orang-orang soleh, orang-orang mukminin yang bisa masuk syurga tanpa hisab. Ya Allah, ya Rabb, jadikanlah kami semuanya ini sebagai tamu Engkau yang istimewa di Mekah dan Madinah dan Al-Aqsa setiap tahun dengan cara Engkau yang ajaib. Ya Allah, berikanlah untuk kami rezeki yang melimpah, rezeki yang halal dan thayyibah, rezeki yang lancar tanpa perlu kami bekerja keras. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ibu. Sama-sama. Saya senang sekali Pak. Saya senang sekali Bapak telah menjadi saudara kami. Dan sebelum kita akhiri, saya ingin salaman dengan Pak Sugandi. Nama lengkap Pak? Sugandi. Pak Sugandi. Pak Sugandi saja. Sugandi. Nama panggilan Pak Gandhi atau Guan orang. Ya. Baik. Khatan, sudah khitan? Sudah. Kapan Bapak? 78-an lah. Oh, tuh, masih kecil. Waktu masih SMP. Kecil. Di khitan sama mantri ini. Oh, ini bukan dokter. Disuruh ibu, disuruh ibu. Enggak, Sendiri. Nanti kan Bapak ini sudah Islam. Ya, Bapak ini sudah Islam. Bapak nanti ke depan makan babi kecap tidak? Tidak. Sama seperti Yesus, tidak makan babi kecap. Bapak nanti ke depan ini minum tuak tidak? Tidak. Ya, sama seperti Yesus, haram. Ya, haram itu hamar. Bapak cinta Yesus? Ya, jelas ya. Pasti orang Islam wajib cinta Yesus. Kalau tidak cinta Yesus, maka tidak dianggap sebagai orang beriman. Syarat menjadi orang Islam adalah beriman kepada semua para nabi dan rasul, dan termasuk cinta kepada Yesus Kristus. Hormati Yesus? Ya, tentu.
agama sekarang Islam. Islam, sama seperti Yesus. Karena Yesus tidak pernah beragama Kristen dan tidak pernah mengenal apa itu Kristen. Masya Allah, selamat. Bapak Sugandi telah menjadi pengikut Yesus yang sejati. Barakallahu fikum, saya belum. Makasih Pak. Silakan. Mudah-mudahan mama, keluarga kita semuanya bisa dapat hidayah Pak ya. Kita doakan. 誰が作ったか誰でもできないけれどAllahしか作れないのははっきりとわかった人はまるでそれを用意できないのかあなたの考えは私は本当に信じるあの毎日読んで暮らすもし私はB'Shem Adonai HaRahman HaRahum Hadahillah Ledonai Rabban HaAlamin HaRahman HaRahum Molech Yom Haddin أطخى عبديم وبخا مستيعين